Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ya, yang penting ada sumbernya. Ya, diakui atau tidak, informasi berita terkait dengan perceraian Mbak Im dan Paula Verhoeven menimbulkan kegundahan banyak orang, menimbulkan berita yang begitu luas di masyarakat. Ya, hari ini saja berseliweran begitu banyak berita. Saya mendapati begitu banyak, namun saya mengambil 4 isu yang sedang rame di media, ya. Mulai dari bukti palsu, ya, bukti palsu, hingga mengundang perhatian Denny Sumargo. Ya, mungkin teman-teman tahu ya Denny Sumargo, ya, YouTuber yang terkenal dengan podcastnya Curhatan Bang Densu itu. Ya, saya juga suka mendengarnya. Kita mulai saja dulu ya dari tentang berita palsu. Setelah itu baru kita bahas. Langsung saja dari sumbernya. Fajarco ID. Pengacara Paula Verhoeven sebut Mbak Im bawa bukti palsu ke persidangan. Hari ini ya teman-teman ya, hari ini ya. Fajarco ID Jakarta, prahara rumah tangga Mbak Im dan Paula Verhoeven kembali mengundang drama baru. Kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia, menuding pihak Mbak Im membawa bukti yang tidak valid ke persidangan. Sebelumnya, pada persidangan agenda pembuktian pada Rabu 20 November 2024 lalu, Mbak Im dan pengacaranya membawa 43 bukti. Ini mau untuk apa ini? Oh, ini istrinya. Istrinya kayak bukti teroris ini. Bukti-bukti itu berupa bukti tertulis dan bukti elektronik berupa video dan percakapan. Menurut Alfon, bukti yang dibawa Baim telah dimodifikasi dan tidak lagi utuh. Untuk itu, penggalan video tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bukti. Bukti itu tidak bisa dipenggal-penggal. Bukti dia harus utuh. Sebab itu, kalau ada bukti yang dipenggal-penggal, bukan dikatakan sebagai bukti. Jelas Alfon dalam tayangan Intens. Dia mengatakan video tersebut telah melalui proses editing. Editing? Bukti kok diedit. Padahal untuk bukti persidangan, bukti harus real tanpa ada unsur penggubahan. Ya, semisal teman-teman punya ini kan, video kan. Nah, video itu ada yang edit kan. Pengeditan itu nggak boleh katanya. Oke, nanti kita bahas ya. Selain menuding soal mengedit video, Alfon juga menilai bukti itu tidak diterima dengan cara yang sah. Pasalnya, bukti yang disampaikan Mbak Im ke persidangan tidak pernah disetujui oleh Paula sebagai yang bersangkutan. Juga didapatnya tuh harus secara sah gitu. Itu yang dikatakan bahwa perolehan bukti harus secara sah dan dipersetujui oleh orang yang memilikinya. Pungkasnya. Oke, ini baru bukti ya. Nah, bedakan ya bukti dengan barang bukti. Kalau bukti itu bisa saja alat bukti, ya, bisa saja petunjuk, ya kan, bisa saja alibi ya. Jadi ya
bukti itu harus berkesesuaian antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Ini kan bukti tudingannya adalah perselingkuhan, ya. Seperti kemarin kita bicarakan, perselingkuhan itu perzinahan. Perzinahan itu harus ada persetubuhan. Buktinya nggak usah kemana-mana. Buktinya berkesesuaian antara misalnya CCTV menyorot mobil parkir, penumpang turun, penumpang ke resepsionis, daftar, ya kan, daftar kamar, kemudian menuju ke kamar, ya kan, berdua. Itu namanya bukti berkesesuaian. Tidak ada masalah dengan banyaknya bukti, tapi harus memiliki, ya, memiliki kesesuaian. Jangan sampai justru tuduhannya perselingkuhan, buktinya adalah resi atau nota belanja. Itu tidak sesuai, ya. Ya minimal seperti yang saya katakan tadi, bahwa bukti yang berkesesuaian itu ada satu. Menit ke sini dia ada di sini, menit ke sini ada di sini, menit ke sini ada di sini. Nah, itu namanya bukti yang memiliki relevansi, ya. Oke, kita ke isu berikutnya terkait dengan informasi nih. Siapa namanya itu? Desta. Ini ada di beritanya nih. Desta katanya tahu tentang yang dihadapi oleh Mbak Im Wong. Kita bacakan aja ya. Langsung ya. Oke, langsung. Dari Viva.co.id. Nih, bikin penasaran, Desta ngaku tahu rahasia Mbak Im Wong yang nggak bisa dibocorin. Artinya, dari judulnya aja kita sudah bertanya-tanya, ada apa? Gitu ya. Oke, saya bacakan aja. Jakarta, Viva.co.id, huru hara masalah rumah tangga Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven hingga kini masih mencuri perhatian. Keduanya memutuskan untuk bercerai dan sepakat akan hal tersebut yang menyebabkan gagalnya mediasi di pengadilan beberapa waktu yang lalu. Di tengah masalah Mbak Im Wong yang menghebohkan, Desta ternyata tidak bisa berkata-kata untuk memberikan tanggapan. Ia terbata-bata seolah memikirkan secara hati-hati apa yang hendak disampaikan terkait urusan temannya tersebut. Bagaimana tanggapannya lu tentang Mbak Im Wong? Tanya Denny Sumargo. Ya. Apa yang dijawab? Nih dia jawab aja. Dia teman gue, cuman untuk soal apa ya? Gitu ya. Dia teman gue, cuma untuk soal apa ya? Bingung ya, gitu ya. Desta menjawab pertanyaan tersebut sambil memakai alat detak jantung yang dipasang di nadi tangannya. Denyut nadi Desta pun naik setelah mendapatkan pertanyaan seputar Mbak Im Wong. Nanti baca sendiri teman-teman. Tentu saja mantan suami Natasha Rizky itu tahu banyak hal mengenai Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven, mengingat mereka juga berteman cukup dekat. Desta saja tahu ada rencana apa ini, tahu Desta. Karena denyut nadinya terus naik yang menandakan rasa gugup, Desta langsung mengalihkan pembicaraan sebelum mendapat pertanyaan lebih lanjut dari Denny Sumargo. Ia mengaku berbohong. Sebenarnya Desta punya banyak hal yang bisa dibicarakan terkait Mbak Im Wong. Sayangnya
Desta memilih untuk menutupi hal tersebut. Ia enggan membeberkan apa rahasia Mbak Imbong yang dipegangnya selama ini. Iya, gue bohong emang, ada yang gue tutupin. Gue tahu sesuatu tapi gak berani ngomong. Sementara itu Mbak Imbong dan Paula Verhoeven masih dalam proses cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terakhir ya sempat menangis. Paula Verhoeven itu menangis seorang wanita asli, bukan acting. Yang acting itu bintang film. Kalau Paula Verhoeven nggak bisa acting. Saya lanjut dulu. Mbak Imbong pertama kali mendaftarkan talak cerai atas sang istri pada 8 Oktober lalu. Keduanya juga bertemu di pengadilan beberapa kali, termasuk saat mediasi yang disimpulkan gagal, sehingga proses cerai akan dilanjutkan. Bersamaan dengan perceraian ini, Mbak Imbong dan Paula Verhoeven juga memperebutkan hak asuh anak atas kedua putranya, yaitu Keanu dan Kenzo. Belum ada keputusan dari hakim siapa yang berhak mengasuh kedua anak tersebut. Yang jelas, Mbak Imbong masih bersikukuh pada keinginannya untuk berpisah karena mengantongi bukti dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Dalam sidang terakhir kali, setidaknya ada 43 bukti dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven yang diungkapkan oleh Mbak Imbong. Sehingga Mbak Imbong nampak lega dan tertawa tertiwi. Itu kajian terakhir dari saya ya. Nah, teman-teman, begini ya. Sahabat itu terkadang baik membantu, tapi terkadang juga memberikan saran atau petunjuk ya yang tidak tepat ya. Oke, kita kembali ke Desta ya. Desta ini teman akrab Mbak Imbong, kemana-mana akrab sekali. Dan tentu saja sebagai teman akrab, Desta mendapatkan begitu banyak informasi. Dan nyatanya Desta mengatakan bahwa dia tahu banyak tentang itu. Tapi kalau mau menceritakan tentang Mbak Imbong, tunggu dulu jantungnya. Kenapa? Ya inilah masalahnya. Masih ada yang tertutupi. Dan Desta tahu itu. Ya mungkin bisa saja kapan-kapan mungkin Desta akan juga memberikan penjelasan. Yang jelas Desta ini tahu. Itu ya. Desta, teman akrab Mbak Imbong, tahu tentang masalah ini semua. Oke, kita lanjut ke isu berikutnya ya teman-teman ya. Yang ketiga ya, yang ketiga ini lebih menarik nih. Ini langsung dari Paula Verhoeven. Dari Suara.com, diduga dijauhkan dari anak, momen Paula Verhoeven rela ikuti Mbak Imbong dan Kenzo dari jauh bikin prihatin. Suara.com, salah satu masalah yang rame disoroti di tengah panasnya proses perceraian Mbak Imbong dan Paula Verhoeven adalah hak asuh anak. Bahkan belakangan beredar isu bahwa Paula dipersulit untuk bertemu dengan Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong, alias diduga dijauhkan dari anak-anaknya oleh Mbak Imbong. Di tengah ramainya rumor miring tersebut, video yang memperlihatkan momen Paula mengikuti Mbak Imbong sedang menggendong Kenzo pun menjadi sorotan publik. Seperti yang dilihat di akun TikTok, tampak Mbak Im yang sedang menggendong anak bungsunya. Sang aktor terlihat asik berinteraksi dengan Kenzo. Lalu berjarak beberapa langkah di belakang mereka tampak Paula yang berjalan sambil memainkan ponsel. Paula bahkan tak banyak berinteraksi dengan Kenzo dan Mbak Im saat mereka dalam posisi yang cukup dekat. Terbuat dari apa sih hatimu, Paula? Demi Kenzo ngikutin dari belakang dari video tersebut ya.
Baim sendiri sudah pernah memastikan bahwa pihaknya sama sekali tidak menghalangi Paula untuk berjumpa dengan Keanu dan Kenzo. Karena itulah Baim membantah keluhan-keluhan pihak Paula soal sulitnya bertemu anak-anak. Itu bohong semua, nggak mungkin lah saya bohong. Tutur Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 20 November 2024. Pasti Paula tetap jadi orang tua anak-anak, kata Baim Wong. Tak heran bila postingan akun TikTok itu langsung dipenuhi dengan beragam komentar. Subhanallah. Oke ya. Mengenai dijauhkan dari anak-anak, saya berpikir begini. Iya, jelas iya ya. Karena tidak bersama ibunya. Kalau bersama ibunya tidak dijauhkan anak-anaknya. Harusnya kan belum putus nih. Kasihkan juga ibunya. Iya kan? Iya. Jadi sekarang ini merasa sudah putus bahwa hak asuh ada di Baim Wong. Karena Paula harus datang ke situ. Kenapa tidak diberikan kesempatan untuk, ya kan? Untuk bersama-sama dengan Paula Verhoeven, biar nggak ada cerita-cerita begini. Ya pihak Paula jelas bertanya, dijauhkan dari anak-anaknya karena anak-anaknya berada di sana, gitu loh. Itu fakta. Itu hakim juga menilai ini namanya apa ya? Mendominasi ya, mendominasi pengasuhan terhadap anak. Harusnya ya clear ya, mungkin 2 hari di sini, 2 hari di sana, atau 1 minggu di sini, 1 minggu di sana. Itu namanya balance ya, adil, seimbang. Tapi kalau di sana, baru Paula kangen datang, itu namanya tidak seimbang, tidak adil. Ya namanya juga jauh, ya namanya artinya ya dijauhkan. Betul. Terkait ini saya setuju. Itu masalahnya. Dan belum tentu juga hak asuh anak ke Baim Wong. Ya kan? Ini kan klaim ya. Klaim bahwa Baim Wong akan mendapatkan hak asuh anak. Klaim bahwa Baim Wong ya kan memiliki hak atas anak dan sebagainya. Itu klaim. Padahal putusannya belum, ya kan? Artinya sebelum itu ada putusan, haknya sama. Ya itu tadi yang saya bilang, mungkin 3 hari di sini, biarkan aja sama sama Paula, 3 hari ambil, ya kan? Atau 4 hari di sini, ya kan? 3 hari di sini. Atau adilnya itu gini, 3 hari sama Paula, ya kan? 3 hari sama Baim, ya kan? Yang 1 hari bersama-sama, adil itu. Tapi kan posisinya nggak begitu. Jadi seolah-olah ada yang dijauhkan gitu. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Nah ini yang keempat ini saya sangat penasaran ya. Karena di sini yang keempat ini beritanya lebih ke arah empati ya. Empati. Betul ya. Seseorang yang melihat kondisi itu kemudian merasa kasihan, ya dah. Itu namanya empati. Ini dialami oleh Denny Sumargo ya. Kasihan melihat kondisi Paula Verhoeven. Kita bacakan saja informasi ini untuk Anda. Suara.com, Denny Sumargo akui kasihani Paula Verhoeven. Saya bersedia mengundang. Nah ini ya. Oke, Suara.com, perceraian antara Paula Verhoeven dan Baim Wong masih menarik perhatian. Tak seperti Baim yang melakukan klarifikasi. Paula tampaknya tak banyak bicara.
Kendati dituduh berselingkuh, Paula hanya menyangkal tuduhan tersebut melalui video pendek di konten Instagramnya. Soal Paula, Denny Sumargo menyebut dia merasa kasihan dengan ibu 2 orang anak itu. Hal ini disampaikan saat Denny ditanyai tentang kesannya pada Paula Verhoeven. Kala itu Denny Sumargo ditanya sambil dites dengan alat pembaca detak jantung. Jika detak jantungnya 80 maka ia normal. Apa yang kamu pikirkan tentang Paula Verhoeven? Tanya pembawa acara. Kasian, balas Denny Sumargo. Usai menyebutkan kasian, detak jantung Denny Sumargo melonjak. Ini loh, keluar kasian doang. Tapi lo pengen bilang apa kan, kata Desta. Ya, yang mau gue sampaikan, gue bersiap mengundang kalau ada yang mau disampaikan, kata Denny Sumargo. Gue gak tahu apa-apa ya, tandasnya. Diketahui Paula dan Mbak Imbong masih menjalani proses perceraian pada persidangan yang dilakukan Rabu 20 November. Paula tampak menangis sesenggukan saat keluar dari ruang sidang. Oke ya, oke. Berita yang terakhir ini justru saya berharap Denny Sumargo mengundang di podcastnya curhatan Bang Densu itu, dan berharap Paula Verhoeven hadir menceritakan. Tapi ya buka-bukaan, maksudnya belak-belakan. Tapi ya ada hal-hal yang ditutupi. Gimana sih? Belak-belakan tapi ada yang ditutupi. Artinya memberikan penjelasan. Begitu ya. Nah, ini semua berita yang saya bacakan tadi menarik dan akan saya bahas. Akan bahas setelah ini. Oke, jadi wajar ya teman-teman ya, wajar maksudnya gini. Wajar kalau saya juga ikut memberikan reaksi terkait dengan berita-berita yang begitu viral, begitu ramai diperbincangkan. Apalagi kita, ya kan? Para artis saja membicarakan mereka. Wajar kalau kita ini membicarakan ini. Jadi kalau teman-teman ada ngapain, bukan persoalan itu. Begini teman-teman, perceraian itu hal biasa. Di mana-mana ada, di sudut kampung, di kampung yang paling kecil, sampai di perkotaan, sampai di kota metropolitan, itu ada. Semua ada yang namanya perceraian. Namun yang menarik di sini adalah drama perceraian. Dramanya yang menarik. Mirip kisah sinetron gitu, ya. Seseorang yang begitu akrab disuruh tinggal di rumah, kemudian ditinggalkan pergi keluar kota, tiba-tiba dicurigai sebagai orang ketiga. Kemudian ramai karena mengundang para wartawan dari berbagai media untuk konferensi pers. Dan lebih masif lagi, pengacaranya tampil di mana-mana, di stasiun televisi, di mana-mana, membahas tentang ini. Ini jadi ramai, jadi masyarakat seluruh Indonesia yakin dan percaya saat ini tahu masalah ini. Minimal itu tahu, ya. Kemudian perhatian ini menjadi lebih menusuk, ya saya bilang menusuk, karena masalah hak asuh anak. Mungkin secara umum, ya secara umum masyarakat umum ketahui bahwa kalau anak di bawah umur itu biasanya ayahnya itu memberikan kepada ibunya.
Sudah deh, di mana aja. Karena masih di bawah umur, tahu aturan itu. Diserahkan kepada ibunya. Ya kan, sekali-sekali ayahnya nengok. Kewajiban ayahnya untuk memberikan nafkah. Itu di mana-mana dan itu berjalan. Nah, di sini nih yang lebih mengagetkan ya. Baim Wong menggugat hak asuh anak terhadap Paula Verhoeven. Padahal Baim Wong itu tahu anak-anaknya masih berusia di bawah umur. Ini yang mengundang perhatian publik, teman-teman. Jadi kita tidak bisa cuek. Kita juga ini loh, apa yang kita bisa lakukan? Ngomong boleh kita ngomong. Ya kan? Nah, itu yang menjadi perhatian. Ya, bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga banyak. Ya, hanya saya mengulasnya, gitu ya. Hanya saya mengulasnya berdasarkan apa? Realita. Contohnya nih, hak asuh anak. Saya baca undang-undangnya. Hak asuh anak, hadunah namanya ya. Itu kalau anak masih di bawah 5 tahun, ini kan bawah 5 tahun ini, diyakini akan jatuh kepada ibunya. Kecuali tiga hal pokok ya. Yang pertama itu berperilaku buruk, sedang mengalami proses hukum. Yang ketiga tidak ada kesanggupan secara finansial. Itu. Nah, sebenarnya kita juga tidak pernah membahas harta gono gini misalnya. Tidak pernah kita bahas itu. Tapi ini keluar dari mulut Baim Wong sendiri. Pada saat konferensi pers. Ya kan? Mengenai harta gono gini kan nanti kalau sudah bercerai. Bukan begitu. Harta gono gini itu yang adil ya. Ini kan sudah pernah saya ulas. Yang adil ya. Ketika gugatan cerai itu disertai hak asuh anak dan harta gono gini. Kenapa? Supaya jelas. Nanti kalau nanti aja setelah cerai itu bisa menyusut hartanya, bisa berkurang hartanya, baru dibagi setelahnya. Setelah berkurang baru dibagi 2. Itu kalau setelah cerai. Ya siapa yang tahu, kan sudah cerai, nggak ada hubungannya. Gitu loh. Jadi merasa ada dominasi. Makanya perlu kita suarakan ini. Suarakan bukan berarti mau ngerepotin mereka. Nggak ada pengaruhnya, kita nggak akan ngerepotin mereka. Tapi setidak-tidaknya hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan fair, real, seimbang ya melihat kondisi yang ada. Gitu. Saya pribadi adalah penggemar keduanya. Ya, walaupun usia saya tidak lagi muda, tetapi saya menggemari keduanya. Kenapa? Karena mereka dalam tayangan-tayangan YouTube-nya, mereka berdua, Baim Wong dan Paula Verhoeven adalah orang-orang baik di tayangan YouTube-nya. Gitu. Makanya saya mengidolakan. Tetapi dengan adanya peristiwa semacam ini, jadi makin kesini nih makin tahu gitu loh. Makin tahu sehingga saya memutuskan tidak lagi mengidolakan Baim Wong, tetapi memberikan support kepada Paula Verhoeven. Mengapa? Karena dia seorang wanita. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia model, bukan. Karena dia seorang wanita seperti almarhum ibu saya. Karena dia seorang ibu seperti seorang ibu saya. Dia adalah ibu dari anak-anak Baim Wong, Kiano dan Kenzo. Itulah yang membuat saya berempati. Tidak ada kepentingan lain. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mengapa berita informasi ini selalu
saya angkat, selalu saya berikan informasi kepada teman-teman, karena di media massa sendiri masih terus berkembang, bukan menurun, makin terus berkembang. Kita harus berikan support juga kepada Paula Verhoeven. Jangan justru jadi beban, ya. Ya kita lihat kan kalau Paula Verhoeven disupport kan banyak orang. Salah satunya adalah saya dan kita semua yang para penonton-penonton. Kalau Anda nggak suka dengan apa yang saya sampaikan, silakan unsubscribe, silakan tidak usah komen, silakan tidak usah subscribe. Saya dari awal konten saya tidak pernah satupun meminta subscribe. Mau subscribe monggo, mau unsubscribe monggo, mau komentar apa saja silakan. Itu prinsip. Jadi ingat ya, saya tidak pernah meminta subscribe. Tapi kalau Anda suka silakan subscribe. Anda nggak suka, ya unsubscribe. Mudah kan? Oke ya teman-teman ya, kita fair-fairan saja. Ya, saya memberikan support kepada Paula Verhoeven. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.